Batas kota Kebumen. Ke timur menuju arah Kutha Winangun. Inilah jalur jalan yang dikenal dengan nama Jalan Perjuangan AOI karena di jalan inilah dulu pejuang-pejuang angkatan umat Islam melakukan penghadangan terhadap tentara Belanda yang akan menguasai ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Nah, kaum pejuang termasuk di dalamnya AOI yang berbasis di Somolangu. Jadi Somolangu ini adalah jalur ini, jalan ini yang ini menuju ke Somolangu. Di jalan inilah, jalur inilah dulu AOI melakukan perlawanan, menggali jalan, jalan-jalan itu digali agar maksudnya tank Belanda, pasukan Belanda dari arah barat, dari arah Gombong tidak bisa masuk dengan leluasa ke wilayah RI. Karena dulu ada perjanjian Linggarjati menempatkan wilayah Jembatan Kemit, Kota Gombong ke selatan itu masuk wilayah Republik Indonesia, sedangkan Gombong ke barat itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Karena itu ada beteng di Kota Gombong, itu betengnya Belanda. Ini adalah tanah perjuangan, garis demarkasi dari Gombong sampai Kutha Winangun itu betul daerah penghadangan pasukan Belanda. Perjuangan pertempuran perang kemerdekaan ada di daerah ini. Karena itulah sebenarnya terkait dengan perubahan nama-nama jalan ini lebih layak disebut sebagai Jalan AOI atau dari Kedung Bener itu tadi. Alangkah baiknya kalau ini dijadikan nama Jalan AOI atau Jalan Syekh Mahfud. Tokoh jadi Romo Pusat itulah komandan tertinggi AOI, Romo Mahfud, yang dikenal memiliki kesaktian. Itu layak untuk diberikan nama jalan di sini. Jadi antara Kedung Bener sampai Kutha Winangun layak kalau itu disebut Jalan AOI atau Jalan Syekh Mahfud. Cerita sebelumnya saya sudah menyampaikan AOI selama ini dalam sejarah yang tertulis untuk buku-buku pelajaran di sekolah, AOI sebagai pemberontak.
padahal ceritanya itu bukan pemberontak, tetapi dia memang mereka betul-betul pejuang yang dibentuk karena ada Clash Belanda pertama dan Clash Belanda kedua. Itulah peran besar AOI menjadi sangat penting, bisa merampas senjata dengan cara penghadangan. Biasanya penghadangan ini di tempat-tempat yang itu ada jembatannya, jadi jembatan diledakkan. Nah seperti ini jembatan Kalisalam misalnya, itu biasanya jembatan diledakkan dengan trek bom, ditarik dengan tali kawat dari jarak jauh. Dan yang ada cerita lucu adalah ketika di jembatan Desa Kaliputih itu dipasang trek bom, pasukan Belanda belum lewat, trek bom sudah meledak. Ya, akibatnya tentara yang memasang trek bom itu dikejar, tapi sudah lari ke pegunungan. Itu ada cerita-cerita yang sangat menarik. Jadi jalan inilah yang sering dulu ceritanya memang digali agar pasukan tidak bisa lewat. Karena itu sampai sekarang ini jalan di Desa Pekunden ini tepatnya selalu rusak. Jadi kalau diperbaiki dalam waktu dekat itu rusak ya. Karena memang ceritanya dulu ini digali cukup dalam agar itu maksudnya tidak bisa lewat. Tapi akibatnya dan kemudian ditimbun dengan material seadanya sehingga konstruksi jalan ini tidak seperti ruas jalan yang lain. Ini sering rusaknya itu di sini. Ini daerah-daerah ini dia sudah masuk Desa Tunjung Seto, dan ini juga banyak anggota AOI yang berasal dari desa ini. Setelah Tunjung Seto itu Kaliputih Kuarisan, nah terus Kutowinangun. Itulah basis tentara AOI itu ada. Itu sedikit cerita jalan dari Kedung Bener sampai ke Kutowinangun itu yang langkah baiknya kalau disebut jalan AOI. Kita akan masuk ke jalan Bulu Pitu. Inilah jalan Bulu Pitu, wisata Bulu Pitu, ziarah dan edukasi. Menuju Bulu Pitu udah ada papan pintu. Oke, jadi ini sudah sampai di rumah setelah menyusur jalan AOI tadi. Kita sampai di rumah di belakang masjid, dan inilah sedikit kabar dari perjuangan para sesepuh tentara perjuangan AOI, Angkatan Umat Islam. Sekian, sampai jumpa lagi.